Kalau boleh tahu dengan adik siapa? Nama saya Rizky, Pak. Kalau boleh tahu ada apa ya, Dek? Di sini saya mau konseling, Bapak. Sebelumnya adik pernah mengikuti konseling? Belum pernah, Bapak. Sebelumnya saya jelaskan dulu ya, Dek, apa itu konseling. Konseling itu adalah suatu bantuan terhadap konselor untuk memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi oleh konseling. Jadi dalam konseling itu ada beberapa asas, yaitu asas kerahasiaan. Yang kedua itu asas keterbukaan, yang ketiga itu asas kekeadilan. Asas kerahasiaan itu yaitu semua informasi atau informasi yang adik berikan kepada Bapak itu tidak akan pernah bocor. Yang kedua yaitu asas keterbukaan. Di sini asas keterbukaan itu adik itu membuka semua, memberikan informasi atau menceritakan semua permasalahannya adik terhadap Bapak. Yang ketiga yaitu asas kesukarelawan. Di sini adik itu tidak ada beban untuk mengikuti konseling. Apakah adik paham apa itu konseling? Iya, Pak, saya paham sekarang. Baik, kalau adik udah paham apa itu konseling. Jadi di sini apa permasalahannya adik untuk mengikuti konseling? Iya, Pak, jadi permasalahan saya alami di dalam kelas, di mana saya merasa bahwa saya itu adalah pribadi yang individualisme, di mana saya tidak bisa bersosialisasi dengan baik dengan teman-teman di kelas saya. Mengapa demikian? Apa yang merasa adik menjadi pribadi individualisme? Jadi yang membuat saya merasa saya individualisme adalah seperti saat saya di kelas, saya lebih sering sendiri dibandingkan mengobrol atau berbicara dengan teman-teman. Seperti contoh saat teman-teman mengobrol, berbicara satu sama lain, berkelompok, saya lebih memilih sendiri. Bahkan saat mendapatkan tugas kelompok di kelas, saya lebih memilih mengerjakannya sendiri daripada berkelompok. Apa alasan adik merasa seperti itu di dalam kelas? Mungkin salah satu alasannya karena dari saya masih SMP, teman-teman saya itu rata-rata perempuan, dan bukan cuma rata-rata aja sih, emang satu kelas tuh isinya perempuan semua. Sedangkan saat saya masuk ke SMA, teman-teman saya malah mayoritas itu laki-laki, sedangkan saya itu sulit berbaur dengan laki-laki. Bagaimana caranya adik berbaur untuk bisa berkomunikasi dengan teman sebayanya adik? Cara komunikasi saya dengan teman-teman, saya lebih memilih satu orang teman saja yang bisa saya ajak bicara, saya ajak bercerita. Jadi saya cukup satu orang saja, tidak berkelompok seperti itu. Saya menanggapi bahwa adik Rizky itu adalah individualisme di dalam kelas. Jadi adik Rizky itu bagaimana caranya untuk bisa berbaur atau berinteraksi antara teman yang satu dengan teman yang lain. Bagaimana sih solusinya buat adik? Mungkin cara saya supaya lebih bisa akrab sama teman-teman, supaya saya lebih bisa bicara dengan orang lain. Apakah mungkin saya harus mengikuti organisasi di sekolahan saya? Ya, itu menurut saya itu sangat bagus sekali untuk adik Rizky. Bahwa dalam organisasi itu adik Rizky itu bisa berbaur antara teman yang satu dengan teman yang lain. Jadi adik Rizky itu bisa beradaptasi di dalam satu organisasi tersebut. Apakah adik Rizky memiliki prestasi di dalam kelas? Iya, Pak, saya memiliki prestasi di kelas. Walaupun saya anak yang pendiam, tapi saya cukup mendengarkan saat mata pelajaran diterangkan oleh guru-guru, dan saya lebih banyak memilih waktu belajar sehingga saya lebih sering mendapatkan peringkat 2 di kelas. Walaupun begitu, ada beberapa mata pelajaran di sekolah yang saya tidak bisa pahami, seperti contohnya matematika. Saya cukup kesulitan saat harus mengerjakan soal-soal matematika dan belajar matematika. Memang pada mata pelajaran matematika, apakah pada saat adik mengerjakan soal matematika itu sangatlah kesulitan? Pak, saya cukup merasa kesulitan saat mengerjakan matematika. Pada saat mata pelajaran matematika, apakah sebelumnya adik itu pernah belajar tadi malam untuk belajar matematika? Iya, saya belajar, Pak. Walaupun akhirnya saya tetap kesulitan
Tapi saya tidak apa-apa meskipun harus kesulitan di matematika, karena saya menutupi nilai matematika saya dengan mata pelajaran yang lainnya harus tinggi. Bapak menanggapi bahwa adik itu mata pelajaran matematika itu sangatlah sulit untuk adik ikuti. Akan tetapi adik itu bisa menutupi nilai mata pelajaran yang lain. Iya Bapak. Apakah ada hal lain yang membuat adik tidak nyaman? Tentu saja ada Bapak, seperti contohnya saya merasa insecure. Mungkin teman-teman tidak seperti yang saya pikirkan. Contohnya seperti saat saya melihat teman-teman saya, cara teman-teman saya memandang saya seolah mereka seperti mengejek saya, padahal aslinya tidak. Jadi saya lebih sering tidak percaya diri. Jadi adik itu tidak usah insecure kepada diri adik sendiri. Adik itu harus merasa bangga udah memiliki prestasi di dalam kelas. Jadi adik itu harus banyak bersyukur dan jangan lupa untuk melaksanakan kewajiban adik itu. Terima kasih Bapak, karena saya konseling ke Bapak, saya merasa lebih baik. Baik, terima kasih atas apa yang adik berikan kepada Bapak. Pada saat ini informasi yang adik berikan kepada Bapak insya Allah akan terjaga aman, tidak akan ada bocoran sedikit pun. Baik, di sini karena waktunya udah selesai selama 30 menit, jadi pada pertemuan kali ini apakah adik merasa puas atas apa yang Bapak berikan? Baik Pak, saya merasa lebih baik, saya sangat puas. Baik, pada pertemuan kali ini Bapak akhiri. Jika adik Rizky ada keluhan, bisa adik konsultasi lagi atau bisa menghubungi Bapak lagi. Baik Bapak, terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.